Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian dalam acara webinar edukasi perpajakan dengan judul UMKM Melek Pajak Indonesia Kuat. Saya Sylvester Arce Pratama Putra yang akan memandu jalannya acara webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan isinya lah kita dapat hadir dalam acara webinar hari ini. Sebagai informasi, acara webinar hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menambah wawasan perpajakan bagi para pelaku UMKM. Bagi para peserta webinar, diharapkan untuk mengikuti pretest dan mengisi absensi melalui link yang sudah kami sediakan pada kolom chat. Marilah kita memulai acara webinar ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di webinar kali ini kita punya jargon. Jadi kalau saya bilang UMKM, kalian mengikuti dengan bersinergi membangun negeri. Bisa kan? Langsung saja kita coba. UMKM bersinergi membangun negeri. Sekali lagi, UMKM bersinergi membangun negeri. Baiklah, langsung saja saya akan bacakan susunan acara webinar kita pada hari ini. Acara yang pertama adalah doa, kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Kemudian, rangkaian acara webinar hari ini akan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja kita memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta webinar diharapkan memposisikan badan dengan tegak selama lagu Indonesia Raya. Berikutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi perpajakan UMKM. Pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Putri Aura Milenia Prawoto.
Kak Aura lahir di Kudus tanggal 21 Februari tahun 2000 dan menyelesaikan pendidikan terakhir di SMA Negeri 1 Kudus. Sekarang Kak Aura berstatus sebagai mahasiswa Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Kepada Kak Aura, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fester selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang indah ini, saudara semua diberi kesempatan yang luar biasa untuk belajar bersama di webinar kali ini dengan webinar berjudul UMKM Melek Pajak Indonesia Kuat bersama dengan narasumber yang luar biasa. Penjelasan materi akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan dijelaskan oleh narasumber pertama kita, yaitu Kak Eldea. Kak Eldea Eza Australin Mirza, lahir di Adelaide tanggal 28 Maret 2001, menempuh pendidikan terakhir di SMA Negeri 3 Palembang dan berstatus sebagai mahasiswa D3 Pajak 2018 PKN STAN. Kak Eldea akan menjelaskan tentang pengenalan pajak bagi UMKM. Selamat pagi Kak Eldea, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik. Kemudian untuk sesi kedua akan diisi oleh narasumber yang kedua, yaitu Kak Sukma Ayu Permatasari. Kak Sukma lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 2001, menempuh pendidikan terakhir di SMA Negeri 10 Bogor dan berstatus sebagai mahasiswa D3 Pajak 2018 PKN STAN. Kak Sukma akan menjelaskan materi tentang cara membayar pajak bagi UMKM. Selamat pagi Kak Sukma, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai pajak untuk UMKM. Di sini apakah masih ada yang belum mengetahui kewajiban bayar pajak? Ada? Saya yakin sebagian dari teman-teman masih ada yang belum mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi, khususnya bagi pelaku UMKM. Tetapi tidak perlu khawatir, karena setelah ini kakak-kakak mahasiswa dari PKN STAN, yaitu Kak Sukma dan Kak Eldea, akan menjelaskan kepada saudara semua. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Kak Eldea. Baik, mari kita sambut Kak Eldea dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para panitia serta para partisipasi dari webinar ini. Sebelumnya saya juga sangat berterima kasih kepada para panitia yang telah mempercayakan saya untuk mengisi acara ini dengan membagi ilmu yang telah saya dapatkan sebelumnya. Baiklah, langsung saja ke tema kita hari ini, yaitu UMKM menjadi keluarga wajib pajak. Jadi di sini udah jadi pengusaha semua ya? Atau masih ada yang berniat untuk menjadi pengusaha? Tenang saja, semuanya bisa ikut webinar ini. Karena webinar ini membagikan ilmu yang sangat mendasar bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berwirausaha, terutama menjadi UMKM. Dan kami juga akan membagikan ilmu tentang perpajakan bagi UMKM. Baiklah, langsung saja ke slide berikutnya. Oke, UMKM harusnya udah tidak asing lagi ya tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang UMKM, saya sebenarnya mau berbagi kepada saudara-saudara sekalian tentang fakta yang telah saya kumpulkan dari berbagai sumber. Ya, baik, mulai dari yang pertama, yaitu ternyata UMKM memberi kontribusi sebesar 60% terhadap total pendapatan domestik bruto Indonesia. Jadi pendapatan Indonesia itu lebih dari setengahnya itu dari UMKM. Betapa hebatnya ya UMKM yang secara gabungan itu memberikan mayoritas pendapatan bagi pendapatan domestik bruto Indonesia. Dan yang kedua yaitu secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Wah, jadi bagi saudara-saudara yang mempunyai impian untuk membangun usaha,
tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Tentu saja ini dapat direalisasikan karena berdasarkan datanya saja 97% tenaga kerja Indonesia itu diserapnya oleh UMKM. Jadi, ayo kita kuatkan UMKM di Indonesia ini. Dan yang ketiga adalah secara jumlah unit, UMKM sekitar 99,99%. Ini hampir 100%-nya loh, saudara-saudara, dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Jadi, hampir sebesar 62,9 juta unit itu adalah UMKM, dan sisanya mungkin hanya sebesar ribuan ya, dari sekitar mungkin 63 juta unit di usaha di Indonesia itu punyanya perusahaan besar, dan UMKM itu sebesar 62,9 juta unit. Dan yang terakhir ini, jadi saudara-saudara sekalian itu bisa menjadi bagian dari fakta yang telah saya sebutkan sebelumnya. Karena UMKM sendiri itu dapat dimulai kapan saja dan di mana saja. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi seperti internet. Jadi saudara-saudara sekalian dapat membangun usaha saudara sendiri dari rumah pun bisa. Sekalian tidak harus berjualan langsung kepada pelanggan, tapi kalian juga bisa langsung berjualan memanfaatkan teknologi yang sudah ada melalui internet. Oke, langsung saja ke UMKM-nya. Dari pengertiannya sendiri, menurut peraturan perundang-undangan, UMKM itu memiliki definisi sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Nah, di sini agak membingungkan sebenarnya, jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu itu bagaimana. Nah, jadi pemerintah sendiri juga ternyata telah menjelaskan kriteria-kriterianya itu berdasarkan aset dan omset. Nah, seperti namanya saja, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, itu ternyata ada 3 kriteria, saudara-saudara. Jadi, yang pertama mikro, kecil, dan menengah ini dibagi berdasarkan aset dan omset. Oh iya, untuk asetnya ini itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omsetnya ini omset per tahun. Kalau saudara-saudara juga bingung, omset itu yang bagaimana? Jadi omset itu benar-benar pendapatan atau uang yang kalian dapat dari penjualan kalian. Contohnya, misalnya saudara menjual kue. Omset itu adalah pendapatan yang saudara dapatkan dari penjualan kue saja, tanpa dikurangi biaya membeli tepung, membeli gula, ataupun biaya operasional lainnya. Baik, langsung saja ke kriteria-kriterianya, itu mikro. Yang pertama mikro. Mikro itu maksimal asetnya 50 juta, dan omsetnya itu maksimal 300 juta. Jadi, saudara-saudara yang baru saja memulai usaha, mungkin pendapatannya hanya baru 500.000 per bulan, atau 1 juta per bulan, itu masih dapat dikatakan UMKM, tapi UMKM kriteria mikro. Dan yang kedua itu naik tingkat lagi, jadi kriteria kecil. Dari kriteria kecil ini asetnya dapat kita lihat itu sebesar 50 juta sampai 500 juta. Dan untuk omsetnya itu lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Dan yang terakhir ini adalah yang menengah. Menengah ini adalah tingkatan tertinggi dari UMKM. Asetnya itu lebih dari 500 juta sampai 10 miliar, dan omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Wah, seperti perusahaan besar ya sebenarnya, tapi ternyata perusahaan besar itu lebih besar lagi aset dan omsetnya. Menurut pemerintah itu, perusahaan besar itu baru bisa dikatakan perusahaan besar jika asetnya itu lebih dari 10 miliar dan omsetnya lebih dari 50 miliar. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita ngomongin UMKM terus nih. Kapan pajaknya? Ayo kita ngomongin tentang pajaknya. Di sini sebelumnya mungkin saudara-saudara kalian memiliki stigma negatif terhadap pajak. Tapi tenang, pajak itu sebenarnya sangat mendukung usaha kalian, dan pajak itu sebenarnya sangat menginginkan perusahaan kalian itu berjalan sukses. Maka dari itu, tak kenal maka tak sayang, kita harus kenal dulu nih, apa itu, bagaimana saat kita memasuki dunia pajak itu ada apa aja. Yang pertama, sama seperti kita, kalau misalnya udah beranjak dewasa, berumur 17 tahun, kita diwajibkan untuk memiliki kartu tanda pengenal atau KTP. Nah, sama seperti KTP, di pajak juga ada yang namanya NPWP. Kalau saudara-saudara mempunyai penghasilan yang cukup
untuk berkewajiban mempunyai NPWP, maka saudara sudah wajib mempunyai NPWP. NPWP itu sendiri apa sih? Jadi NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Definisinya seperti nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Nah, lanjut aja ke slide berikutnya. Jadi langsung saja ke intinya dari NPWP itu apa, isinya apa. Nah, jangan bingung saudara-saudara, karena di sini akan ditunjukkan secara gamblang gini. Nah, sebenarnya data NPWP itu sangat rahasia ya, saudara-saudara. Jadi jangan kalian umbar, karena data NPWP itu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini hanya samaran ya, Bang Pepeh ini samaran, nomornya juga samaran. Tapi kita bisa lihat ya, inti dari NPWP itu ada 4 pokok poin. Yang pertama, nomor wajib pajak, nama wajib pajak, NIK wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Tapi yang paling penting itu nomor wajib pajak ya, karena hanya di NPWP nomor wajib pajak ada. Yang pertama itu nomor wajib pajaknya ini terdiri dari 15 nomor. Untuk 9 nomor pertama, ini merupakan identitas unik wajib pajak. Jadi setiap orang yang punya NPWP itu memiliki nomor yang berbeda-beda karena ini adalah nomor unik, tidak mungkin sama antara satu orang dengan orang lainnya. Dan yang 003 itu merupakan kode KPP. Nah, saudara-saudara, jadi kode KPP ini sesuai dengan tempat saudara mendaftar NPWP kalian. Nah, ingat ya, tempat daftar ini sesuai dengan domisili. Jadi misalnya, saudara itu aslinya orang Surabaya, lahir di Surabaya. Tapi saudara itu bekerjanya tuh di Jakarta. Jadi saat saudara sudah punya penghasilan lebih 4,5 juta atau berkeinginan membuat NPWP itu, saudara membuatnya di Jakarta sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Jangan sesuai tempat lahir atau asalnya. Dan yang terakhir itu, 3 terakhir itu adalah status pusat dan cabang. Jadi ini khusus untuk saudara-saudara yang sudah mempunyai usaha yang memiliki cabang. Misalnya ada cabangnya di kota lain, nah itu nanti ada di NPWP-nya bukan 000, jadi ditambah lagi 001 untuk usaha di luar kotanya itu. Terus yang kedua itu ada nama wajib pajak ya, nama lengkap kalian nanti ada di sana. Ini sesuai dengan KTP kalian. Dan yang terakhir adalah alamat. Alamatnya sesuai dengan domisili kalian. Selanjutnya. Jadi udah tahu nih isi dari NPWP. Sekarang muncul pertanyaan, kapan sih kita harus punya NPWP? Jadi saudara itu wajib punya NPWP kalau udah memenuhi 2 syarat. Syarat pertama itu syarat objektif. Nah, syarat objektif itu sesuai dengan objeknya pajak. Objek pajak itu penghasilan. Jadi syaratnya itu penghasilan kalian udah lebih dari 4,5 juta per bulan. Terus ada syarat kedua nih, syarat yang harus dipenuhi juga. Yang ini sesuai dengan subjeknya itu kan kita. Nah, ini tergantung dengan status kita sebagai warga negara Indonesia atau kita mungkin bukan warga negara Indonesia, tapi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Maka kita juga berkewajiban untuk mempunyai NPWP. Selanjutnya. Nah, sekarang ini bagian penting juga, manfaat mempunyai NPWP. Bingung dong, udah punya NPWP tapi nggak tahu gunanya buat apa. Nah, di sini ada, saya rangkum ada 4 manfaat punya NPWP. Sesuai dengan fungsinya sendiri, itu kan NPWP adalah kartu identitas dalam bidang perpajakan. Maka tentu saja NPWP dapat mempermudah urusan perpajakan kalian, mulai dari membayar pajak, pengajuan restitusi, serta pelaporan pajak. Dan yang kedua ini mungkin bisa terjadi juga kepada saudara-saudara yang tidak memiliki usaha. Jadi ini kan tulisannya menghindari tarif lebih tinggi dan sanksi pidana. Dari yang pertama nih, tarif lebih tinggi. Nah, tarif lebih tinggi ini sebenarnya juga sesuai dengan PPh jenis pajak apa yang dilanggar. Misalnya seseorang itu mendapatkan penghasilan dari kegiatan pemerintah. Nah, kegiatan pemerintah itu dipotong PPh 21 harusnya. Nah, PPh 21-nya itu 5% anggaplah, karena dia mendapatkan penghasilan 5 juta. Tapi karena dia tidak memiliki NPWP, maka dia mengalami kenaikan tarif sebesar 20% untuk PPh 21.
Jadi, yang seharusnya dikenakan pajak 5%, tapi karena tidak mempunyai NPWP, dikenakan pajak 6%. Lumayan kan 1%, kalau dari penghasilannya banyak, sudah berapa itu? Jangan sampai kalian merugi ya, karena tidak mempunyai NPWP. Dan yang kedua, ini sanksi pidana. Ya, sanksi pidana ini khusus untuk saudara-saudara yang sudah memenuhi kedua kewajiban yang saya jelaskan sebelumnya, tapi belum punya NPWP, maka saudara-saudara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini menarik nih, yang nomor 3 sama 4. Karena ini berhubungan dengan, bukan berhubungan dengan tentang pajak saja, karena NPWP itu dapat dibuat oleh siapa saja, tanpa harus memenuhi kedua syarat sebelumnya itu boleh buat NPWP. Nah, ada lagi, bingung dong ya, kok mau ya orang buat NPWP padahal belum mencapai penghasilan belum mencapai 4,5 juta gitu. Karena NPWP sendiri itu bukan hanya untuk mempermudah urusan pajak, tapi untuk memenuhi syarat administrasi. Contohnya bisa kita lihat ya, untuk kredit, izin usaha, rekening koran atau rekening efek, dan administrasi pajak final. Nah, saya juga pernah ada pengalaman nih dari teman-teman saya, kalau misalnya mereka itu saat ini membuat rekening investasi itu harus mencantumkan NPWP, padahal mereka belum punya NPWP. Jangan sampai ya terhambat investasi kalian hanya karena kalian tidak punya NPWP. Dan yang terakhir ini memperluas bisnis. Ini tentu saja berhubungan dengan saudara-saudara sekalian yang sedang membangun UMKM dan ingin memperluas bisnisnya. Kita ambil contoh saja gini ya. Misal di sini pasti ada ya saudara-saudara yang punya usahanya usaha makanan. Ada dong. Ya, usaha makanan kan banyak pangsa pasarnya cepat laku gitu ya. Nah, untuk memperluas bisnis itu banyak pengusaha makanan sekarang bermitra dengan ojek online, karena ojek online juga saling mutual ya manfaatnya untuk para pebisnis dan ojek online. Itu biasanya pelanggan kan sering mencari makanan itu melalui ojek online karena lebih praktis. Nah, tapi perusahaan ojek online itu biasanya sudah besar dan sudah melek pajak, dan mereka mensyaratkan NPWP sebagai salah satu syarat bermitra dengan mereka. Nah, jangan sampai hanya karena kalian tidak punya NPWP, kalian tidak dapat memperluas bisnis kalian atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan itu pun hanya beberapa contoh dari banyak contoh manfaat dari NPWP. Jadi jangan ragu ya untuk buat NPWP. Baik, selanjutnya. Buat yang udah nggak ragu lagi dan pengen banget buat NPWP, di sini dijelaskan nih secara simpel dan mudah banget dimengerti. Jadi ada 3 pendaftarannya itu, ini bukan alur, tapi bisa dipilih salah satu, baik mau daftar langsung melalui pos atau daftar online. Oh ya, sebelumnya saudara-saudara juga harus tahu ya, jadi pembuatan NPWP ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau saudara dipungut biaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, jangan sampai mau ya. Nah, baik, untuk metode pertama itu daftar langsung. Jadi saudara bisa langsung ke kantor pajak yang sesuai dengan domisili kalian untuk mendaftar. Nanti pasti akan dibantu oleh petugas pajak yang bertugas. Dan yang kedua itu melalui pos. Mungkin tidak terlalu banyak ya orang memakai ini, tapi masih aja ada orang yang memakai pos untuk mendaftarkan NPWP. Jadi tinggal mengirimkan formulir dan persyaratan administrasi seperti KTP melalui pos ke KPP atau KP2KP. Dan yang terakhir itu daftar online. Nah, ini merupakan metode yang paling direkomendasikan oleh DJP. Kenapa? Karena ini paling praktis, paling mudah bagi kalian yang tidak mau mengeluarkan bensin, yang mager, itu bisa daftar online. Karena juga daftar online ini di masa pandemi ini, DJP mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dan petugas pajak. Nah, jadi daftar online yang sangat direkomendasikan ini hanya dengan mendaftar online melalui direktpajak.go.id. Bisa dilihat ya di tampilan ini, bisa dicatat juga ini linknya. Jadi saudara bisa langsung ke link ini melalui handphone yang selalu di genggaman saudara-saudara sekalian itu dan mendaftar. Nah, jangan takut mendaftar, jangan bingung gitu. Nanti kalau udah daftar gimana? Karena NPWP-nya sendiri nanti akan dikirimkan oleh pihak yang bertugas ke alamat yang saudara cantumkan di saat pendaftaran. Serta kalau misalnya dalam 30 hari pun saudara tidak menerima NPWP yang kalian daftarkan tersebut, saudara dapat ke KPP mana saja untuk melakukan cetak ulang. Oh ya, terakhir
saat kalian sudah punya NPWP, ingat ya, kalian sudah memiliki 3 kewajiban, yaitu hitung, bayar, dan lapor. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Sebelum mengakhiri pun, saya ingin berbagi kutipan dari Ipo Santosa. Jadi dia berkata, memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu. Itulah kuncinya dalam bisnis. Maka dari itu, semoga sukses selalu usaha-usaha saudara-saudara sekalian. Semoga seiring dengan suksesnya perusahaan kalian dapat membangun Indonesia menjadi negeri yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Eldea atas penjelasannya. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Kak Eldea. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan ringkasan atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Eldea. Kak Eldea telah menjelaskan bahwa NPWP tidak hanya memberikan kemudahan di bidang perpajakan saja, tetapi juga memberikan manfaat terhadap pengembangan bisnis rekan-rekan sekalian. Pembuatan NPWP pun sekarang sangat mudah karena bisa kapan saja dan di mana saja melalui pendaftaran online. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi kedua. Di sesi kedua ini akan dijelaskan oleh Kak Sukma dengan materi cara membayar pajak UMKM. Kesempatan saya berikan kepada Kak Sukma. Kita sambut dengan meriah Kak Sukma. Selamat pagi teman-teman dan panitia sekalian. Makasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi ini. Tadi Kak Eldea udah menjelaskan ya tentang NPWP dan UMKM. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang kewajiban perpajakan UMKM. Sebelumnya aku yakin nih teman-teman semua udah tahu bahwa setiap penghasilan pasti akan dikenakan pajak. Di sini aku akan menjelasin apa itu pajak UMKM dan bagaimana cara bayar pajaknya. Nah, pajak UMKM sendiri itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemajakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, PP 23 tahun 2018 ini berisi aturan mengenai kemudahan dan insentif kepada pelaku UMKM agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Nah, bentuk insentifnya tuh apa sih? Bentuk insentifnya itu adalah penurunan tarif dari yang semula 1% menjadi 0,5%. Akibat penurunan tarif ini diharapkan wajib pajak makin mengembangkan usahanya sehingga kontribusi membayar pajak semakin bertambah. Nah, sebelumnya aku mau jelasin tentang tarif semula yaitu 1%. Nah, tarif semula ini diatur dalam PP 46 tahun 2013. Nah, kenapa sih PP 46 itu diganti sama PP 23? Nah, hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian yang terbaru. Nah, apa aja tuh yang berubah? Tadi salah satunya adalah penurunan tarif tersebut dari 1% menjadi 0,5%. Next. Nah, lalu apa aja sih perbedaannya selain tarif yang tadi udah aku sebutin? Yang pertama itu administrasinya lebih mudah. Dalam PP 23 tahun 2018 terdapat surat keterangan yang menerangkan pemotongan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Teknis ini semakin mempermudah teman-teman sekalian untuk mengurus administrasi, karena teman-teman nggak perlu datang langsung ke kantor pajak. Dan untuk teman-teman yang menjadi pemotong atau pemungut PPh, teman-teman akan dibekali pembekalan dan pendampingan secara masif. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi resistensi dalam penggunaan surat keterangan. Yang kedua itu rezim switching berakhir. Berakhirnya rezim switching ini ditandai dengan PP 23 yang menegaskan bahwa sekali kalian memiliki omset di atas 4,8 miliar, maka di tahun pajak tersebut dan seterusnya, kalian menggunakan tarif PPh pasal 17 dan mengadakan pembukuan. Hal ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi teman-teman dan memudahkan skema perhitungan PPh. Yang ketiga, itu menjadikan PPh final sebagai pilihan. Pada PP 46
PPh final berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi sebelum dikurangi biaya usaha, sehingga teman-teman yang mengalami kerugiannya itu tidak dapat mengakui kerugian. Nah, skema pemajakan yang tadi itu dinilai sederhana dan tepat sasaran. Namun, bagi pelaku UMKM yang berpenghasilan kecil, metode PPh tersebut mungkin merugikan dan berpotensi terjadinya penggelapan pajak dengan tidak melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dilaporkan. Nah, PP 23 tahun 2018 ini tidak mewajibkan kalian harus menggunakan PPh final, tetapi dijadikan sebuah opsi. Kalian itu dapat memilih menggunakan tarif normal pasal 17 dengan mengirimkan surat pemberitahuan ke kantor pajak terdaftar terlebih dahulu untuk tidak menggunakan metode PPh final. Dengan demikian, pelaku UMKM didorong untuk menghitung laba bersihnya dan siap bersaing memasuki dunia bisnis formal. Yang keempat adalah membuat pembukuan menjadi lebih mudah. Nah, paradigma baru terkait aturan PP 23 tahun 2018 yang dialami pelaku UMKM menyatakan bahwa pembukuan dipandang sebagai instrumen yang membantu teman-teman mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam pengembangan bisnisnya. Nah, kalian berkesempatan di awal tahun untuk belajar pembukuan dan menghitung laba bersih atas pengenaan PPh final. Pembukuan dapat dipelajari melalui berbagai aplikasi yang telah tersedia. Pemerintah juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Business Development Service sebagai edukasi dan pendampingan perpajakan. Nah, dari hal-hal yang udah disebutin tadi, kita dapat mengetahui bahwa pemerintah ini sangat mendukung adanya UMKM dengan menyediakan fasilitas bimbingan, pembukuan, dan yang lainnya. Nah, next. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dari PP 23 tahun 2018. Yang pertama itu adalah PPh final ini bersifat opsional. Jadi, teman-teman UMKM itu nggak wajib menggunakan PPh final ini, melainkan kalian itu dapat memilih untuk mengikuti skema tarif normal pasal 17 UU PPh atau menggunakan tarif 0,5% ini. Nah, sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi kalian yang melakukan pembukuan dengan baik. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, wajib pajak juga terbebas dari PPh apabila kalian mengalami kerugian fiskal. Next. Nah, yang kedua, pengenaan tarif PPh final memiliki batas waktu. Berapa sih batas waktunya? Yang pertama, ya, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma, itu 4 tahun, dan bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, itu 3 tahun. Kalau batas waktu itu berakhir, gimana? Nah, setelah batas waktu tersebut berakhir, teman-teman akan kembali menggunakan skema tarif normal, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh. Hal ini dilakukan untuk mendorong teman-teman sebagai pelaku UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha yang lebih besar lagi. Next. Yang ketiga adalah berpenghasilan di bawah 4,8 miliar. Tadi udah aku bahas bahwa peredaran bruto tertentu itu di bawah 4,8 miliar. Nah, bagi teman-teman yang berpenghasilan di atas 4,8 miliar, teman-teman harus menggunakan tarif normal pasal 17 dan wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat merangkul UMKM sebanyak-banyaknya untuk ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak. Next. Nah, ternyata ada juga loh wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan peraturan ini. Apa aja? Yang pertama adalah wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri. Yang kedua adalah wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus. Dan yang terakhir adalah wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi, bagi teman-teman yang termasuk dalam 3 kategori di atas, teman-teman nggak bisa pakai tarif 0,5% ini dan harus memakai tarif pasal 17 sesuai dengan UU PPh. Next. Nah,
Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah teman-teman yang mau menggunakan tarif normal pasal 17 itu harus mengajukan diri lagi. Caranya, pertama teman-teman mengajukan permohonan tertulis kepada DJP, kemudian DJP akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman yang mengajukan tersebut dikenakan tarif normal sesuai dengan pasal 17. Nah, bagi teman-teman yang udah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal, itu teman-teman nggak bisa memilih lagi untuk menggunakan PPh final sesuai dengan PP 23 ini. Next. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya kita menjalani kewajiban perpajakannya. Sebelumnya udah dijelasin oleh Kak Eldia bahwa kalian harus memiliki NPWP jika sudah memiliki penghasilan. Nah, kewajiban perpajakannya itu ada dua. Yang pertama, itu melaporkan kegiatan usaha kalian dan membayar pajak berutang. Nah, pertama-tama, kalian itu harus mengakses situs DJP online, yaitu djponline.pajak.go.id, lalu kalian login menggunakan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu jika kalian ingin melaporkan, itu kalian dapat mengisi e-filing. Dan jika kalian ingin membayar pajak terutang, kalian bisa mengisi e-billing. Dan bukti penerimaan elektronik, jika kalian mengisi e-filing, itu dapat dikirim melalui email yang kalian cantumkan. Dan kode billing untuk membayar pajak juga akan dikirim melalui email. Next. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jika ada yang kurang jelas, kalian dapat bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sukma. Jadi penting ya untuk mengetahui perbedaan dari PP yang berlaku sekarang dengan PP yang berlaku sebelumnya. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Kak Sukma. Kemudian izinkan saya menyampaikan ringkasan atas penjelasan Kak Sukma. Jadi pemajakan UMKM diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP nomor 46 tahun 2013. Yang membedakan kedua peraturan tersebut, perbedaan tarif, administrasi pajak yang lebih mudah, tidak adanya rezim switching, PPh final menjadi pilihan, dan membuat pembukuan menjadi lebih mudah. Perilaku UMKM yang dapat memanfaatkan PPh final ini hanya UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom ini. Di sesi pertanyaan kali ini, kita akan buka 4 pertanyaan. Langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama. Sepertinya pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Kak Eldia. Pertanyaan dari Bu Rika, seorang pengusaha kayu. Saya telah mendaftar NPWP online. Sudah daftar online tapi belum menerima kiriman kartu NPWP. Apa yang harus saya lakukan? Silahkan Kak Eldia. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bu Rika. Jadi Bu Rika ini sudah mendaftarkan NPWP secara online, tapi belum tak kunjung juga mendapat kiriman NPWP ya. Jadi sebenarnya ya seharusnya KPP itu dapat menerbitkan kartu NPWP, SKT atau surat keterangan terdaftar, dan e-fin paling lama 1 hari kerja dalam 1 hari kerja. Jika data ibu itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, tapi kalau memang belum sesuai ketentuan, nanti kepala kantor pajaknya itu akan meminta klarifikasi ibu dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi atau pemenuhan kelengkapan dokumen. Nah, nanti NPWP-nya sendiri itu dan SKT-nya akan dikirimkan sesuai dengan yang prosedur yang ada, dikirimkan ke alamat ibu. Dan jika memang dalam waktu 1 bulan NPWP itu tidak sampai ke alamat ibu, mungkin ibu bisa langsung saja ke KPP untuk melakukan cetak ulang. Atau jika ibu memang tidak bisa ke KPP, mungkin ibu juga bisa meminta konfirmasi ke KPP terdaftar
melalui telepon yang ada di laman http://pajak.go.id /unit kerja. Semoga bisa membantu Ibu dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eldea. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini dari Pak Doni, seorang pengusaha bakso. Pendapatan saya terkadang tidak melebihi 4,5 juta dalam sebulan. Apakah saya dapat membuat NPWP dan apakah saya harus melaporkan SPT juga? Ini silakan Kak Eldea menjawab. Baiklah Pak Doni, terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, jadi di sini dalam kasusnya Pak Doni mungkin penghasilannya terkadang ada bulan-bulan yang penghasilan lebih dari 4,5 juta atau belum tidak mencapai 4,5 juta. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, jadi syarat 4,5 juta itu hanyalah syarat wajib ya Pak, bukan syarat untuk mempunyai NPWP. Nah, jika Bapak ingin punya NPWP sebelum memenuhi syarat pun bisa, tentu saja bisa. Dan untuk kewajiban melapor SPT ya Kak, baiklah saya jelaskan seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, nanti kalau Bapak punya NPWP ada 3 kewajiban ya. Pertama, hitung, bayar, dan lapor. Untuk yang pertama, hitung. Nah, Bapak bisa coba hitung dulu penghasilan Bapak dalam 1 tahun. Apakah melebihi 54 juta? Nah, 54 juta juga ini itu adalah akumulasi perkalian antara perkalian 12 dikali 4,5 juta. 12 ini dalam 1 bulan. Jadi, apakah rata-rata per bulan Bapak itu melebihi 4,5 juta atau kurang dari 4,5 juta? Jika memang pendapatan Bapak itu lebih dari 54 juta, tentu Bapak memiliki kewajiban untuk membayar. Tapi jika pendapatan Bapak itu sendiri kurang dari 54 juta, Bapak tidak harus membayar pajak karena itu kurang dari jumlah minimal pajak penghasilan kena pajak. Nah, jadi terus yang terakhir itu lapor. Nah, untuk pelaporan pajak ini, baik Bapak membayar ataupun tidak membayar pajak, Bapak tetap berkewajiban melaporkan pajak. Jika memang penghasilan tidak mencukupi, ya laporkan saja penghasilan yang ada dan tanpa melakukan pembayaran. Baiklah, terima kasih. Semoga dapat membantu Bapak. Terima kasih Kak Eldea. Lanjut pertanyaan ketiga. Sepertinya ini buat Kak Sukma. Pertanyaan dari Pak Yanto, seorang pengusaha tempe kedelai. Saya telah memilih untuk menggunakan tarif pajak umum pasal 17. Apakah saya boleh menggunakan peraturan ini untuk kedepannya? Silakan Kak Sukma. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanto atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya Pak Yanto sudah sempat memakai PPh final, lalu memilih menggunakan tarif pajak umum pasal 17. Nah, pertanyaannya, apa boleh Pak Yanto memilih PPh final lagi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagi wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif pasal 17, maka untuk tahun pajak berikutnya, wajib pajak tersebut tidak dapat memilih menggunakan PPh final. Jadi untuk kedepannya, Pak Yanto akan terus memakai tarif normal pasal 17. Terima kasih Kak Sukma. Untuk pertanyaan yang terakhir, masih untuk Kak Sukma. Pertanyaan dari Budiah, seorang pengusaha salon kecantikan. Pertanyaannya adalah, saya mempunyai suami yang memiliki usaha refleksi dengan peredaran bruto 1 tahun pajak sebesar 3 miliar dan di tempat yang sama, saya juga memiliki salon dengan peredaran bruto sebesar 2 miliar. Saya memilih melakukan kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing-masing dari kami dapat menggunakan PP 23? Silahkan dijawab Kak Sukma. Terima kasih Bu Diah atas pertanyaannya. Jadi Bu Diah dan suami ini memiliki usaha yang terpisah ya. Kewajiban perpajakannya pun terpisah. Nah, pertanyaannya bisa enggak Ibu Diah dan suaminya menggunakan PP 23 masing-masing secara terpisah juga? Nah, dalam hal suami istri yang memiliki kewajiban perpajakan terpisah, itu besar peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto keduanya. Nah, dalam kasusnya Bu Diah, penghasilan Bu Diah dan
suami Budiah itu memiliki peredaran bruto sebesar 5 miliar. Jika digabungkan, yang artinya Budiah ini tidak memenuhi syarat peredaran bruto tertentu sebesar 4,8 miliar, yang artinya Budiah tidak bisa memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dan harus menggunakan tarif pajak normal pasal 17. Baik, terima kasih Kak Sukma. Berakhir sudah sesi pertanyaan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk berbagi ilmu di kesempatan kali ini. Kami berdoa agar Kak Sukma dan Kak Eldea bisa sehat terus agar tetap bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih buat Kak Eldea dan Kak Sukma. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam memimpin jalannya diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, moderator. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, saudara-saudara peserta webinar, serta moderator yang telah memandu acara kali ini. Tidak terasa, kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku MC mohon undur diri dan mewakili panitia webinar, mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dalam acara webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.